Shalom Elohim, Bapak Ibu, dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kristen Iman yang luar biasa ini. Saya berdoa Bapak Ibu selalu sehat ya, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, serta apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan tentunya itu menjadi berkat yang luar biasa bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua, serta bagi banyak orang yang hidup di sekitar teman-teman dan Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk dukungannya selama ini dan itu sungguh sangat memberkati pelayanan ini. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari dua muslim dan muslimah, yaitu Bapak Septian Putra dan Ibu Anjeli. Beliau, ya, Pak Septian ini telah lama meninggalkan muslim dan menjadi seorang pengikut Kristus. Dan yang sungguh ajaib adalah ibunya yang rajin ibadah justru mengikuti beliau untuk menjadi seorang pengikut Kristus. Walaupun beliau tidak pernah mengajak-ngajak atau merayu atau melakukan penginjilan kepada ibunya. Ini luar biasa ya, pekerjaan daripada kuasa Roh Kudus itu dahsyat sekali. Sementara Ibu Anjeli adalah seorang muslimah yang sangat menentang, sangat tidak percaya, sangat merasa tidak adil ketika poligami diberlakukan atau diajarkan atau disahkan atau diakui di agamanya yang lama. Dan beliau sekarang sedang mempelajari kekristenan dan beliau ingin terus bertumbuh. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Ambil salah satu gebrakan seperti itu. Oke. Tapi dulu termasuk muslim yang taat atau bagaimana dulu, Bang Septian Putra? Gimana? Kalau dibilang taat banget sih enggak sih Bang, cuman ya gimana ya? Ya kalau sholat ya sholat aja ya seperti biasa aja gitulah. Sholat, oke. Tapi yang benar-benar taat itu ya bukan taat banget ya. Kalau rajin sholat itu mama saya itu benar-benar rajin gitu ya. Iya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ikut saya, padahal saya nggak ngajak sama sekali itu. Oke. Coba ya, karena ini kan Anda mengaku muslim. Saya coba naikkan dulu satu muslim untuk mengkonfirmasi. Tapi kan Anda tadi sudah membaca surat Anas, itu sudah sah bahwa Anda muslim gitu ya. Coba kita kasih ada Ilham. Ya, silakan Ilham, nyalakan kamera Anda. Saudara Ilham. Halo tanggalnya Ilham. Bang, tanggalnya Bang. Iya, tanggalnya sengaja tidak saya bikin. Ini saya lagi memperingati tentang akun-akun palsu. Ini Abang muslim? Kristen Bang. Baik, saya turunkan dulu ya. Ini Ilham, tapi kok Kristen? Ternyata nama Ilham sekarang udah Kristen juga. Baik, kita kasih naik ini ada. Bentar ya. Rido, oke coba ya, Rido Munte. Berarti sudah berapa tahun yang lalu itu Bang Anda meninggalkan agama Islam? Saya sekarang umur 37 ya. Sekarang jadi udah berarti berapa 10 tahun yang lalu ya? Udah lama, 20 lah, 20 tahunan. 17 tahun, oh ya, berarti benar ya. 37, berarti sudah 20 tahun yang silam ya, pantas sudah lama ya. Iya. Sudah lama. Makanya saya udah lupa Bang. Cuman kalau untuk baca apa namanya Arab masih dikit-dikit bisa. Ya. Cuman ya udah dikit ya, udah ada yang lupa juga sih. Sudah banyak yang lupa juga. Oke lah. Baiklah kalau seperti itu Bang, selamat kami ucapkan telah keluar daripada kesesatan ya. Ya, karena di dalam sudut pandang kami, sudut pandang saya ya, orang yang mengikuti Muhammad itu masih berada di dalam yang jalan yang sesat. Ya tapi ya saya masih ada pergumulan juga sih Bang, untuk kakak saya sama adik saya tuh masih muslim. Masih muslim. Iya biasa itu Bang. Setiap orang itu pasti punya problemnya Jadi masing-masing. kita udah campur-campur lah gitu.
Ya pelan-pelan lah ya, butuh waktu, semua Iya, itu butuh proses Bang. Oke, Jadi seperti satu itu Bang ya. kampung itu cuma saya doang bang yang Kristen itu. Gimana? Satu kampung, Suatu kampung satu cuma kampung. Anda. Iya, Justru satu kalau keluarga. cuma Anda yang Muslim, artinya Anda beda sendiri, gitu kan? Mereka semua sama saja, gitu. Oke, seperti itu ya. Oke ya, semangat Oke, bang, doanya saya semoga turunkan. Tuhan Yesus memberkati. Saya turunkan ya Bang ya, Bang Septian Putra. Saya turunkan Bang Septian Putra. Ya, Anjeli, selamat malam. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera. Bentar ya bang. Ya, silakan. Bentarnya tapi jangan lama-lama ya. Kan. Halo? Ya. Ya, silakan nyalakan kamera. Oke. Angeli. Oke, Angeli. Ya, selamat malam Kak Angeli. Saya mau tanya dulu nih, Kak Angeli ini Muslim atau Kristen? Muslim. Muslim, cantik-cantik kok Muslim sih? Ada apa dengan Kak Angeli ini? Mengapa cantik-cantik kok Islam? Ya, Kak Angeli sudah lama nonton channel saya. Sudah lama. Sudah lama. Sudah berapa lama? Nggak terhitung lagi lamanya bang. Nggak terhitung lagi lamanya. Kita tes dulu ya. Kalau Anda Islam udah lama banget. sudah lama banget. Oke. Coba kita tes dulu kalau Anda benar-benar seorang muslimah. Coba baca Al-Fatihah dulu coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah nih, sah. Baik, sah dia nih muslimah memang. Saya mau tanya, sekarang ini benar-benar masih muslimah atau sudah bimbang atau mau jadi Kristen atau bagaimana? Sebenarnya ada kebimbangan sih bang. Ada kebimbangan. Apa yang membuat Kak Angeli bimbang, kemudian masih ragu-ragu untuk meninggalkan agama Islam? Ya, seperti yang dibilang kayak ustadz-ustadz itu punya istri 5 gitu. Oh, Jadi nggak ada. iya, itu sunnah Rasul di dalam agama Islam. Begitu. Memang banyak sekali hal-hal yang bersifat seperti itu di dalam pokok bahasan agama Islam. Lalu itu membuat Anda mulai meragukan agama Islam ya? Ya, tapi sebenarnya saya biarpun Muslim tapi belum tahu banget tentang agama Muslim ini, Bang. Belum tahu banget. Sebentar. Saya mau tahu ini mualaf kah? Muslim sejak lahir kah atau bagaimana? Sejak lahir, cuman saya belum paham, maksudnya belum terlalu Mendalami. belajar mendalami gitu. Ya kan itu sudah saya bilang setiap hari. Setiap saya live selalu saya bilang alasan seseorang Islam itu karena dia nggak ngerti agama Islam. Jadi saya tidak heran kalau ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Saya Islam tapi tidak paham agama Islam. Ya kalau Anda paham pasti Anda akan meninggalkan agama Islam. Tapi saya pernah bermimpi loh, Bang. Apa itu mimpinya? Saya mimpi pernah melihat seperti cahaya. Tapi dia cahaya itu hanya sekilas gitu, Bang. Sekilas begitu gimana? Jangan-jangan nanti cahaya matahari masuk di celah genteng yang bocor atau bagaimana? Ini ceritanya.
Gimana? Cahayanya maksudnya gimana? Apakah cahaya matahari yang masuk dari sela-sela genteng atau bagaimana? Yang jelas dong ceritanya. Ayo. Gimana? Kayak mimpi, pertama itu mimpi dia kayak bercahaya, seperti cahaya aja gitu Bang. Cuman Mimpi cahaya. hati ini kayak 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 ada ketenangan antara ketenangan enggak gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong Kak Anjeli, ini masih sholat atau enggak? Sekali-sekali sholat Bang. Sekali-kali sholat. Berarti masih Islam betulan ya? Ya masih. Terus yang membuat Kak Anjeli ini masih nyangkut di Islam, tidak meninggalkan Islam itu apa? Karena dari orang tua kan, jadi dari lahir kan udah muslim gitu Bang. Tapi ingin juga sih ke gereja gitu, pengen Pengen juga ke gereja. Masih single kah atau sudah ada suaminya? udah punya suami memang, tapi Punya udah cerai. suami. Oh, nikah sama Muslim atau sama Kristen? Lagi dekat dengan agama non muslim. Oh begitu. Ya. Tanggung jawab ini berarti yang lakinya ini ya. Itu nggak masalah Bang kalau dekat sama non muslimnya kan. Gimana? Kalau kita dekat dengan beda agama kan itu nggak masalah. Iya, kalau di dalam agama Islam memang boleh seorang laki-laki itu mengambil istri dari ahli-ahli kitab gitu. Tapi kalau kata ulama-ulama, perempuan nggak boleh dekat-dekat dengan ahli kitab. Tapi kalau laki-laki boleh. Nah begitu. Memang serba menang semua laki-laki kalau di suka-sukanya laki-laki seperti itu. Bahkan hadiah gini, saya kasih contoh nih. Secara normal saja, ini kita nggak usah tinggi-tinggi ya. Kalau ngomong sama orang Islam jangan tinggi-tinggi. Gini, Kak Anjeli. Allah itu akan memberikan hadiah bagi orang-orang yang bertakwa. Apa hadiahnya? Hadiahnya itu kata Allah ini adalah gadis-gadis yang berpayudara besar. Saya mau tanya. Kalau laki-laki normalnya pasti suka yang perempuan. Perempuan normalnya suka laki-laki. Kalau laki-laki suka dengan laki-laki berarti ada kejanggalan. Kalau perempuan suka dengan perempuan berarti ada keanehan, betul? Betul nggak? Baik. Saya sarankan untuk Kak Anjeli keluar dari Islam. Kenapa? Karena nanti dikasih hadiah wanita-wanita berpayudara besar. Pertanyaan saya, buat apa itu semua? Coba silakan. Buat apa? Bingung kan? Karena pahala atau hadiah bagi orang yang bertakwa itu hanyalah gadis-gadis berpayudara besar. Berarti perempuan-perempuan dalam agama Islam kasihan dong buat gadis-gadis berpayudara besar untuk wanita dalam agama Islam. Oh, kita tampilkan dulu ayatnya ya. Nanti kalau kita ngomong saja tidak menunjukkan dalilnya, disangkanya kita fitnah, saudara-saudara. Baik. Saya akan tunjukkan ya hadisnya, bahwa seorang muslim itu akan diberikan gadis-gadis yang berpayudara besar. Di mana ayatnya? Baik. Ya. Kita akan tampilkan ayatnya. Perhatikan ya. Surat An-Naba ayat 33. An-Naba 33. Baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Nanti kita disangkain fitnah kalau kita tidak menampilkan ayat.
Saya balik dulu kamera saya. Makanya Kak Angeli ini kalau mau gadis-gadis montok ya masuk aja Islam. Perhatikan. Ini Al-Quran ya Kak ya. Ya. Surat An-Naba ayat 33. Oke. Nah, apa dikatakan di situ? Perhatikan. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan memberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. Nah, ini surat An-Naba nih. Kalau tidak percaya nih, saya biar di browser ya. Nih browser ya. Nih. Surat An-Naba ayat 33. Nih. Perhatikan. An-Naba 33. Ini memang kalau dalam terjemahannya dia hanya gadis-gadis remaja yang sebaya, tapi masih ada Al-Qur'an yang menggunakan gadis-gadis yang montok. Ya. Nih, lihat ya di tafsir-tafsirnya ini jelas nih. Perhatikan. Dalam kitab-kitab tafsirnya dikatakan apa? Nih, yakni mereka mendapatkan gadis-gadis muda yang buah dadanya masih kencang. Nah, lihat nih. Mereka itu akan ditemani gadis-gadis sebaya yang suci. Ya, dari kaib yang bermakna gadis yang kencang payudaranya. Nah. Nih banyak nih, perhatikan ya. Tafsir-tafsirnya baca saja sendiri nih. Ya. Ya. Nih, kebun-kebun mengumpulkan nih ya, jenis-jenis pohon dan seterusnya. Dikasih gadis-gadis yang remaja. Nih, gadis-gadis yang baca sendirilah. Ya, nanti kalau kita bacakan terus nggak enak jadinya. Gitu. Ya. Gadis-gadis atau istri-istri jelita yang memiliki buah dada yang montok, yang tidak kendor. Nah, pertanyaan saya, Kak Angeli. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Kalau misalnya Kak Angeli masih menjadi seorang muslimah, terus mendapatkan pahala, hadiah dari Allah berupa gadis-gadis montok. Buat apa? Saya mau tanya. Buat bikin sakit hati para perempuan. Nah, itu jadi jangan tunda-tunda lagi. Saya kurang senang loh Bang Edis lihat ustadz nggak suka karena banyak yang istri 4 gitu. Iya. Iya, sukanya bagi ustadznya yang suka. Kalau bagi istrinya ya. Iya, contoh ya. Abdul gitu ya. Somad. Abdul Somad tiap hari dia ceramah masalah keluarga, ya kan? Ya Abdul Ya. Somad. Bagaimana ini Abdul Somad kalau begini dan begitu? Dianya sendiri malah Kemudian siapa lagi? Agim juga sama. Seperti itu Kak Angeli. Jadi saya sarankan jangan yang tinggi-tinggi lah ya, sederhana-sederhana saja. Intinya Kak Angeli, bahwa kalau Anda masih tetap Islam, nanti Anda masuk surga dikasih gadis-gadis yang berpayudara besar. Enggak lah, nggak mau. Ya ini makanya jangan masuk Islam. Bagaimana? Kalau Anda masih Islam, ya itu hadiahnya bagaimana? Karena saya biarpun muslim saya nggak ngikutin. Kalau nggak cocok gitu saya nggak mau ikutin Bang. Tapi itu kan Al-Quran. Ya biarpun kalau Al-Quran kalau nggak adil dan nggak cocok menurut saya nggak mau ikutin. Iya, makanya jangan lama-lama untuk meninggalkan agama Islam. Ya, Saya mau gimana Kak bertanya Angeli? Bang Edis. Gimana itu? Saya memang tahu tahu di dalam Al-Quran itu suami boleh beristri 4 gitu. Tapi menurut saya itu tidak adil gitu.
Karena di Al-Quran itu sebenarnya kalau bagusnya kan dibuat istri satu gitu. Oke. Iya, banyak wanita-wanita seperti Anda, bukan cuman Anda. Banyak saya ngobrol dengan Maksudnya wanita-wanita gini Bang muslimah Alis, gimana sepemikiran mau dengan bisa Anda. adil? Padahal namanya juga manusia kan nggak ada yang sempurna gitu. Ya. Oke, begitu Kak Angeli? Iya. Baik, saya turunkan ya. Oke Bang, makasih Bang. Oke, sama-sama. Terima kasih saya turunkan. Ya, itulah teman-teman ya, ungkapan-ungkapan dari wanita-wanita muslimah. Bukan cuma satu dua loh yang kayak gitu ya, banyak yang lain-lain. Ya, di akun saya yang satunya itu ada saya upload begitu juga. Mereka juga tidak setuju ya. Sama seperti itu. Puji Tuhan, luar biasa kesaksian dari Pak Septian Putra dan Ibu Anjeli. Mari kita berdoa buat beliau, terutama buat Pak Septian Putra, untuk adik dan kakaknya yang belum bertobat dan lahir baru. Biarlah beliau mengalami jamahan Tuhan, mengalami lawatan Roh Kudus, mengalami kasih Kristus, dan biarlah Tuhan datang dalam mimpi dan penglihatan dalam hidup mereka. Ya, sehingga kedua abang adik ini akhirnya mengalami Kristus dan menjadi orang percaya. Dan tentunya kita juga berdoa buat Ibu Anjeli, supaya ibu ini terus bertumbuh di dalam imannya dan mempelajari kekristenan melalui Alkitab. Dan biarlah kasih Kristus menjangkau ibu ini, sehingga ibu ini teguh dan siap untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Kita tetap percaya kuasa Roh Kudus tidak pernah bisa diduga, tidak pernah bisa diabaikan, tidak pernah bisa dilawan, karena Dia adalah Tuhan. Allah Roh Kudus itu luar biasa sekali. Kuasanya selalu membuat orang bertobat. Karena hati yang diubahkan oleh kuasa Roh Kudus membuat orang yang keras sekalipun berpaling untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian dan semua teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetaplah percaya, tetaplah setia, tetaplah jadi berkat, tetaplah mengasihi, tetaplah mengampuni, dan tetaplah bersafaat dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.